warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan liman shoma ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala siyama wiqafatan liman niran, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fil abdani wal imkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-malikul dayyan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Om Bagus beserta istri dan keluarga besarnya, kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, murah rizkinya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ayahanda MC Teruci, yakni Al-Mukarram Bapak Akhir, Kang Akhir. Dulu sempat jadi gubernur, sekarang jadi gubernur Teruci. Alhamdulillah, kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Di rumah beliau ini belum ini, mudah-mudahan bulan depan halal bihalal di rumah beliau, amin. Para anggota semuanya yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan sore yang penuh dengan keberkahan ini. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di tanggal 24. Ada yang 25, ada yang 24, ada yang langsung lebaran. Itu mah nggak lama apa dah ya. Yang penting kita semuanya di bulan suci Ramadan ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kitab ini, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala li Musa, berkata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa alaihi salam, ini sesungguhnya saya. Kalau di dalam Al-Quran biasanya Allah banyak menggunakan kalimat inna, pakai sesungguhnya kami untuk menunjukkan keagungannya.
Tapi ketika langsung dialog kepada Nabi Musa menggunakan kalimat ini sesungguhnya saya itu akan memberikan li ummati Muhammadin kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, nuraini, dua cahaya. Berapa Pak? Dua cahaya. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam, wa ma nuraini ya Rabb, apa dua cahaya itu ya Rabb? Kata Allah, nurun Ramadan, cahaya Ramadan. Ini cahaya Ramadan diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat terdahulu nggak terdapat yang namanya cahaya Ramadan. Yang kedua, wa nurul Quran, cahaya Al-Quran. Jadi itu dua cahaya itu buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau datang bulan suci Ramadan bangga. Kalau akhir-akhir bulan suci Ramadan kita usahakan sedih kita. Sedih kagak kalau akhir-akhir Ramadan? Sedih, nggak punya baju. Ini kata Nabi besar Muhammad, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, kalau datang akhir-akhir malam bulan Ramadan itu, bakatis samawati wal ardi wal malaikah, itu langit, bumi, sama malaikat pada nangis Pak. Ya Allah, bumi, malaikat, terus langit nangis kalau datang akhir-akhir Ramadan 25, 27, 29, itu bumi lagi sedang kencang-kencangnya nangis. Cuman sayang kita kagak dengar. Ada sahabat nanya, kenapa bumi, malaikat, dan langit itu nangis ketika akhir-akhir Ramadan? Kata Nabi Muhammad, zahabu Ramadan, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Bukan kita yang ninggalin Ramadan, Ramadan yang akan ninggalin kita. Kita kalau ditinggalin selama bulan Ramadan ini tamu agung Pak. Kita kadang-kadang kedatangan camat aja rumah kita bersih-bersihin ya. Kita mau datang nih di acara bukber TCP, acara bukber dihadiri oleh gubernur. Wah, udah kita rapi-rapiin. Itu baru gubernur, dicat rumah kita hias-hias, kita taruhin gantungan-gantungan tuh. Kali itu ada pot kita gantung, gede buat. Buat apa? Buat nyambut tuh tamu istimewa, itu baru manusia. Bagaimana ketika Ramadan datang? Ramadan itu katanya syahrul azimun, bulan yang sangat agung, wa duyufur rahman, dan tamu yang diberikan oleh yang maha pengasih dan maha penyayang. Makanya kalau udah akhir-akhir kayak gini nih, kalau ulama-ulama terdahulu dia kadang-kadang bikin khalwat Pak, menghidupkan malam-malam ganjil daripada bulan suci Ramadan. Kadang-kadang dia iktikaf di masjid, ya Allah. Ini kita kadang-kadang kagak. Ramadan mau akhir, kita malah ke mall. Masjid tinggal dia lagi. Imam siapa imam? Dia aja loh, emang dia biasa imam. Akhirnya imam udah sering kebanyakan makan es, gatuk mulu. Mau gorengan, dia lagi, ya Allah. Padahal kalau kita bayangin Pak, ini Ramadan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad, ini cahaya buat kita. Kayak orang ada di dalam gua, nggak ada cahaya, begitu ya datang cahaya itu orang girangnya luar biasa. Ini cahaya sebentar lagi akan pergi nih. Cahaya yang tadiannya kita sering buka Al-Quran kita sering ngaji, nanti itu
cahaya itu bakalan pergi ninggalin kita. Makanya kalau baca Al-Quran di bulan suci Ramadan bukan hanya di masjid, Pak. Kalau di masjid mah udah lumrah. Udah kebanyakan orang yang ibadah ke masjid, ke musola, bacain nih rumah kita. Yang kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan banyak membaca Al-Quran. Di rumah nih, bacain Al-Quran. Ini kita kadang-kadang kagak. Ya Allah, yang kita baca masih HP lagi, WA lagi. Ya Allah, besok dibaca bukber ya. Ya Allah, kita baca tembang itu doang tuh kesibukan kita. Besok kita kesini ya, ke mall ini ya, itu baru mall. Kagak belanja, numpang heran doang, jalan-jalan ngadem gitu. Dan kita begitu rata-rata, kalau ada mall baru kita datengin. Mall-mall enak banget, cakep banget, belanja. Kagak, paling belanja yang kita belanja paling berapa? Itu begitu tuh kita. Makanya jangan pernah heran nanti Ramadan nggak bisa ngasih syafaat kita. Ketika Allah memberikan dua cahaya, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan, Allah juga ngasih kita dua kegelapan. Yang pertama zulmatul qabri, itu kegelapan di alam kubur. Emang di alam kubur kan gelap? Gelap, Pak. Kita baru diturunin nih. Habis diturunin kita dimadepin kiblat, muka kita diciumin ke bumi. Habis diciumin kita diazani, diiqamahkan. Habis diiqamahkan kita ditutup tuh sama bambu, sama dinding hari. Kita ditutup sama papan. Papannya juga nggak boleh dinomorin tuh. 1, 2, 3 kayak nutup warung. Orang dulu kan begitu kalau nutup warung, dinomorin 1, 2, 3. Itu nggak boleh tuh. Ditutup kita. Baru kayak gitu aja gelapnya luar biasa. Habis kayak gitu deh kita diuruk sama tanah. Bukan hanya sekedar diuruk doang, kita diinjak-injak biar padat. Ya Allah, kita bayangin tuh. Itu nanti kita bakalan kayak gitu, zulmatul qabri. Gelap kuburan kita, Pak. Kita diinjak-injak istri yang tadinya sayang buat sama kita. Kalau kita pulang duluan, Pak, nggak mau tuh istri dikubur juga. Ada nggak yang kira-kira setia buat istrinya? Kagak. Ustaz Jepri bagaimana kagak setianya tuh ngedikit. Tapi giliran Ustaz Jepri kubur mah nggak kagak ngikut ya, ya kan? Menangis doang. Sama, ntar juga istri kita meninggal, kita mau ikut dikubur. Lah kalau kita masih sehat mah kagak, nggak mau. Coba itu. Kita tujuan kita begitu. Jadi kawin lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi ketika istri kita meninggal dunia, kadang-kadang kita nangis, ya Allah, kegelapan dalam kubur. Yang kedua, wa zulmatul yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Tapi kegelapan itu bisa hilang, Pak. Kuburan kita ini bisa terang. Dengan apa? Dengan nur Ramadan. Ramadan yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika datang Ramadan, itu Ramadan kita manfaatin banget buat ibadah. Maka nanti Ramadan itu bakalan jadi syafa'atul musyafa'atun. Jadi syafaat yang bakalan memberikan keterangan atau terang benderang daripada kuburan kita. Makanya kalau Ramadan ini jangan dianggap remeh ya. Kadang-kadang kita, ya Allah, mampu banget. Tiba-tiba siangnya kita mokel. Jangan. Ada nggak yang begitu? Jangan, Pak. Ramadan jangan dianggap remeh. Ini anggap Ramadan yang terakhir buat kita. Nggak ada jaminan tahun besok kita bakal bisa berjumpa kepada Ramadan. Ada nggak yang jamin? Nggak ada. Siapa yang berani jamin? Apakah saya berani jamin Kang akhir Ramadan tahun depan akan bisa lagi nemuin? Kan enggak. Sebab umur itu rahasia Allah. Kalau kata Fajar, umur itu hanya Allah yang tahu. Jadi umur itu, Pak, itu adalah makhluk Allah yang senantiasa
di genggaman Allah. Allah itu berhak ngambil umur kita kapan aja. Dan Allah itu kagak mandang umur, dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, dia masih sehat ke, dia waktunya sakit ke. Kalau emang udah Allah pengen ambil, maka kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang sama kita, itu nggak bisa dimundur majuin. Kalau emang udah waktunya mati mah mati. Banyak kan orang yang dalam keadaan kamin sahihin matat ghaira illatin. Berapa banyak orang yang dalam keadaan sehat matinya tiba-tiba? Banyak nggak? Banyak. Tapi kamin maridin, berapa banyak orang yang dalam keadaan sakit payah sehat lagi? Banyak nggak? Banyak. Kita nggak pernah tahu tuh. Ada yang lagi ngaji di pojokan aja dengerin ustaz. Tidur dibangunin kagak bangun. Makanya kalau lagi ustaz nerangin jangan mojokannya. Atau bangun dah. Mojok nyender lagi. Iya. Jadi kita dikasih tuh Pak, nanti kuburan kita bisa terang karena kita ngamalin yang namanya Ramadan. Kalau menurut akal kagak bisa tuh kuburan bisa lega, tapi kalau menurut iman bisa. Kuburan kan 1x2, itu kan udah paling normal banget buat kita kan, begitu ya kita dimasukin. Tapi kuburan itu bisa roboh min riyadil jannah, bisa jadi taman daripada taman surganya Allah. Kalau memang manusianya memanfaatkan waktu hidupnya untuk selalu berbuat baik dan ibadah kepada Allah. Di Ramadan Pak. Jadi Ramadan itu bisa menerangi nanti kuburan kita. Ada wazulmatul yaumal qiyamah. Ada kegelapan di hari kiamat. Emang di hari kiamat kagak gelap? Gelap nanti. 40 tahun kita nggak dikasih matahari nih, itu udah tanda-tandanya. 40 hari kita dikasih nggak ada matahari. Makanya nanti kalau udah ini sekarang aja udah tanda-tandanya udah banyak. Itu nanti kalau ada hari kiamat terjadi, yauma yafirru mar'u min akhi. Mereka udah pada lari tuh daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Anak lari dari ibunya, ibunya lari dari lakinya. Itu udah masing-masing yauma idin sya'nui yugni. Pada hari itu kita udah masing-masing repot bawa diri sendiri-diri. Kita udah nggak pada kenal tuh, udah pada lari. Makanya mumpung masih kayak gini nih, kudu akur nih. Makanya kita nih sebaik-baiknya umat Nabi besar Muhammad, orang yang tidak mengalami yang namanya hari kiamat. Sekarang saya tanya sama Bapak pengen nggak ngalamin hari kiamat? Pak, lah ada tunggu aja. Pengen nggak ngalamin hari kiamat? Pengen. Ya Allah. Ini kita nih mudah-mudahan nggak ngalamin hari kiamat semuanya. Sebab kita kalau udah ada hari kiamat itu Pak sangat luar biasa gelapnya. Maka kegelapan itu nanti datang. Ada cahaya yang terang di hari kiamat itu, penolong buat kita. Apa itu? Adalah Al-Quran kita. Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah nanti terbukti di hari kiamat. Itu bakalan nolongin kita. Kita kadang-kadang sama Al-Quran gak dibaca-baca. Al-Quran cuma menjadi hiasan lemari kita doang. Usahakan kalau punya Al-Quran baca. Kalau gak bisa baca, panggil guru privat ke rumah. Kalau emang kagak mau, ngaji bareng-bareng di masjid yang mempelajari Al-Quran. Itu Al-Quran yang pada hari ini ada di rumah kita. Kalau kita baca di rumah kita,
Nanti rumah kita bakalan jadi cahaya tuh. Al-Quran nolongin kita Pak. Ya Allah, Al-Quran itu firman Allah. Yang kata Nabi besar Muhammad SAW, "Dzalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin." Di dalam Al-Quran lah nggak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya puasa ini yang dipanggil orang-orang yang beriman, agar membentuk diri jadi orang yang bertakwa. Ingetin, kalau saum itu buat puasa sunnah, nyebutnya namanya saum. Kalau puasa wajib namanya siam. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Bukan kutiba alaikumus saum, tapi kutiba alaikumus siam. Kalau ada yang nanya, ente siam itu buat puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah namanya saum. Ya, biar tahu ini. Kalau kita ngaji biar ada oleh-olehnya. Jadi ketika nanti semuanya alam hancur-hancuran, al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal mampus. Itu nanti kita ini manusia berterbangan kayak kapas. Kalau terjadi huru-hara hari kiamat itu dahsyatnya luar biasa Pak. Maka Al-Quran yang bisa nolongin kita tuh bagi orang-orang yang senantiasa beriman. Makanya Al-Quran dijadikan pedoman. Man ja'alal Qur'an amamahu faqad qadahu ilal jannah. Barang siapa yang Al-Quran dijadikan buku pedomannya, buku pengatur hidupnya, maka nanti Al-Quran sendiri yang akan menuntun dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya pedoman Pak, buku Al-Quran. Ayo yang belum bisa baca Al-Quran, mumpung kesempatan, pelajarin Al-Quran. Enggak ada kata terlambat buat baca Al-Quran. Jadi sekarang saya tanya sama bapak-bapak, bulan puasa udah berapa kali hatam ini? Pak, udah dibaca Al-Quran? Alhamdulillah ada yang satu. Ini udah ada yang berapa? Nah masih satu-satu aja sih. Ya. Baca Pak Al-Quran. Ayo Al-Quran itu baca. Al-Quran itu buku petunjuk kita, pedoman kita. Kita baca aja Pak mutabad kita lewati. Dianggap ibadah ketika kita bacanya doang. Ya Allah, nikmat Pak kalau kita baca Al-Quran. Orang itu Pak kalau baca Al-Quran yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Anfal itu wazilat qulubuhum. Kalau orang-orang yang beriman tuh, kalau disebut nama Allah, dia hatinya gemetar. Innamal mu'minuna, apalagi itu ya ayyuhal apa tadi? Idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah tuh hatinya gemetar kalau orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, dia bertambah imannya tuh. Ini kita kadang-kadang kagak sih. Al-Quran masih kita anggap remeh. Makanya baca Al-Quran mumpung kita masih di dunia. Ntar kalau udah di akhirat nggak baca Quran lagi. Al-Quran itu dibacanya di dunia. Al-Quran itu dipelajarinya di dunia. Nanti berapa banyak orang yang pada menyesal tuh. Kata Allah di dalam Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma."
Nanti ada sekelompok manusia itu dihidupkan dalam keadaan sempit, ekonominya sempit, dia banyak uang, kayak kagak punya duit, puyeng aja, urusannya banyak tuh orang. Ketika ada orang yang dikasih kehidupannya sempit, nanti dibangkitkan di hadapan Allah, matanya dalam keadaan buta. Ya Allah, kita bayangin, kita buta di dunia aja kagak enak, apalagi buta di akhirat di hadapan Allah. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ngomong sama Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia saya melihat, ya Rabb. Orang kayak gitu ngadu sama Allah. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Pada hari itu engkau kasih panjang umur dalam keadaan sehat, tapi engkau lupa dengan tanda-tanda kebesaranku. Engkau lupa dengan ayat-ayatku, yakni Al-Quran. Maka jangan pernah salahkan saya. Kalau hari ini saya juga lupa kepada engkau dan aku bangkitkan engkau dalam keadaan buta, karena waktu di dunianya matanya nggak pernah dipakai buat melihat ayat-ayat Al-Quran. Waalaikumsalam. Silakan. Maka jangan seperti itu, Pak. Ini kita nih yang udah diberikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya Al-Qur'an itu, Pak. Al-Qur'an itu musyafa'un, sebagai obat juga bisa. Kita nih kalau kita sering sakit-sakitan dulu, baca Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai obat juga bisa. Mungkin kali kita sering sakit-sakitan karena kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa selalu banyak pikiran. Makanya jangan jauh daripada Al-Quran. Al-Quran ini juga sebagai tameng buat kita, sebagai perisai buat kita. Banyak orang yang pengen berbuat jahat sama kita kagak jadi tuh, Pak. Karena apa? Karena kita sering baca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikatnya, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran yang terdiri daripada 30 juz, ada 114 surah. Itu ada sebagian ulama mengatakan hurufnya ada, ayatnya ada 6.666 ayat. Itu yang diberikan buat umat Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita udah punya kitab suci yang sangat luar biasa, baca. Apalagi nih ntar malam 25. Jangan sampai nggak pernah dibaca selama Ramadan. Dan kalau bisa, biasain baca Al-Quran itu setiap hari kita baca, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kalau bisa habis sholat. Al-Quran yang kita baca nanti di akhirat, yakti yaumal qiyamah syafi'at li ashabi. Nanti bakalan datang di hari kiamat. Buat apaan? Buat syafaat, buat penolong kita. Ketika nanti udah gak ada naungan, yauma la yazillu illa zillah. Nanti gak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti hari kiamat, Pak, kita dideketin sama matahari sejengkal kita tuh, Pak. Yang namanya panas sudah pasti kan? Matahari sejengkal, coba itu kita bayangin. Lah coba itu. Matahari di Indonesia mah dimasukin. Kayak sekarang rata-rata matahari udah pada bangkrut. Udah AC-nya udah pada rusak kali ya. Panas, ya Allah. Nanti tuh kita sejengkal gitu. Dikumpulin orang sebegitu banyaknya. Matahari sejengkal kita. Siapa yang bisa nolongin?
Kalau bukan amal perbuatan kita waktu di dunia. Amal yang begitu kita berbuat baik, maka senantiasa kebaikan itu bakalan nolongin kita. Sab'atun, ada 7 golongan. Mereka itu yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Yauma la yazillu illa zillah. Di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan orang ini dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Tuh, kalau jadi pemimpin yang adil, jangan jauh-jauh bicara pakai presiden, RT, adil RT. Kalau lagi ada pembagian sembako, RT bilangin warga yang agak mampu. Ya. Terus yang kedua itu adalah seorang ustadzun ikhlasun, seseorang yang senantiasa mengabdikan ilmunya untuk masyarakat. Itu dia nanti dapat tuh naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya itu ada di rumah tapi hatinya ada di masjid. Demen kalau sholat jamaah. Itu kalau rumah ngebul, jangan Pak. Maka orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan harapan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya 2 cahaya, cahaya kita adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Qur'an. Mumpung masih bulan suci Ramadan, masih 5 hari lagi, kita senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung kita di rumah kita masih ada Al-Qur'an, mari sama-sama fastabiqul khairat untuk menggapai daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ala hajiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.